Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asal Firdaus dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul alternator. Nah, apa sih itu alternator? Alternator atau yang biasa disebut juga dengan dinamo. Nah, alternator ini itu adalah suatu alat atau komponen untuk membangkitkan listrik yang berada dalam kendaraan bermotor. Nah, termasuk juga dengan mobil. Nah, hal ini juga listrik itu merupakan komponen penting dalam kendaraan. Alternator atau dinamo juga berperan sebagai alat pembangkit listrik bagi semua komponen yang ada di dalam mesin atau dalam mobil yang memerlukan tenaga listrik. Komponen dalam kendaraan yang membutuhkan listrik ini misalnya seperti lampu, AC mobil. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah fungsinya alternator. Nah, apa sih itu fungsi alternator? Jadi fungsi alternator ini itu adalah sebagai alat pembangkit listrik bagi komponen-komponen kendaraan bermotor yang membutuhkan tenaga listrik. Nah, maka fungsi dari alternator ini sebagai penyuplainya. Nah, selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa sumber listrik itu dalam kendaraan bermotor atau mobil adalah aki. Nah, ketika komponen-komponen dalam kendaraan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka banyak yang beranggapan bahwa aki mobil itu yang bermasalah. Nah, padahal alternator lah yang berfungsi sebagai penyuplai listriknya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah komponen-komponennya. Nah, untuk komponen-komponen yang berada di dalam alternator, yang pertama itu adalah pulley, bearing, regulator, dioda, rotor air, nah, dan cover alternator. Nah, jadi dari cover alternator ini itu adalah tempat dari seluruh komponennya alternator. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pulley alternatornya. Jadi alat ini tuh berbentuknya itu seperti roda. Jadi rodanya itu akan dihubungkan dengan belt yang menyebabkan pulley itu bisa berputar dan memutar rotor coil yang ada di dalam. Nah, yang selanjutnya itu adalah bearing. Nah, bearing ini adalah untuk tumpuan dari ujung-ujung rotor coil untuk berputar. Maka dari itu bearing ini juga terdapat lebih dari satu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah regulator. Jadi regulator ini memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi dalam melalui regulator ini tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap stabil meskipun RPM naik dengan cepat. Dengan adanya regulator ini, mesin tidak akan cepat rusak akibat tegangan listrik yang naik turun. Dioda. Nah, tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator ini biasanya merupakan arus bolak-balik. Nah, untuk melalui alat dioda ini, arus listrik bisa diubah menjadi arus searah yang akan dialirkan ke dalam komponen yang membutuhkan listrik. Untuk yang selanjutnya itu rotor air. Nah, rotor air ini itu berbentuknya seperti gulungan yang berfungsi untuk mengubah energi magnet menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan ini nantinya akan diolah dan kemudian disalurkan menuju brus atau brush dan dioda. Nah, dari sini tenaga listriknya itu dibutuhkan komponen mobil yang didapatkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah cara kerjanya alternator. Bagaimana cara kerjanya alternator? Jadi alternator itu bekerja yaitu dengan mengandalkannya komponen yang ada dalam alternator itu sendiri. Nah, di sini alternator bisa bekerja ketika mesin mulai dinyalakan. Dari sini komponen dalam alternator mulai menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu mesin mulai menyala, pulley alternator mulai bekerja dan memutar rotor coil.
Nah, di sini juga dioda kemudian akan mengubah tegangan bolak-balik yang dihasilkan menjadi tegangan searah. Tegangan yang dihasilkan ini akan dialirkan ke aki. Tegangan listrik juga bisa menghasilkan biasanya yang tidak stabil, listrik yang tidak stabil. Nah, hal ini bisa berakibat merusak mesin karena mesin juga menjadi panas, terbakar, dan juga overheat. Nah, regulator juga berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan dengan bantuan rectifier dan kipas yang menghasilkan sirkulasi udara. Nah, jadi alternator juga bisa rusak ya. Nah, berikut adalah penyebab kerusakan pada alternator. Nah, alternator ini terdiri dari beberapa komponen. Maka kerusakan pada alternator juga disebabkan oleh beberapa hal yang berada di dalam komponen tersebut. Nah, untuk itu harus ditemukan dulu komponen yang mengalami masalah atau kerusakan sebelum memutuskan untuk melakukan pergantian. Apalagi ada beberapa kerusakan dengan gejala yang sama. Nah, dari kerusakan alternator ini biasanya terjadi akibat adanya penambahan beban listrik yang berlebihan pada kendaraan. Nah, contohnya itu seperti penambahan lampu dan AC mobil dengan konsumsi energi yang cukup besar. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada alternator dan memperpendek umur aki mobil. Untuk yang selanjutnya itu adalah akibat alternator rusak. Nah, untuk gangguan fungsi pada kendaraan, hal ini juga bisa disebabkan oleh alternator. Nah, yang bisa terlihat langsung itu dan mengakibatkannya tidak berfungsinya salah satu komponen pada kendaraan. Dan ada pula hanya berupa gangguan kecil. Nah, gangguan ini disebabkan oleh alternator yang rusak. Yang pertama itu timbulnya suara mendecit, suara seperti tikus. Hal ini bisa terjadi bila ujung rotor coil tidak lagi bertumpu pada bearing. Nah, jika tidak segera diperbaiki, ini akan mengakibatkan tidak berputarnya pulley alternator. Jadi gangguan yang lainnya juga ditimbulkan akibat rusaknya alternator adalah alternator tidak bisa menyuplai energi listrik dengan baik ke aki. Nah, hal ini terjadi maka otomatis mesin kendaraan tidak bisa menyala saat dihubungkan. Karena fungsi alternator ini sangat penting bagi kendaraan bermotor, maka alternator itu harus dijaga agar kondisinya tetap stabil, agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang di atas itu, kita mengetahui bahwa alternator itu sangat berperan penting dalam kendaraan motor. Dan kita juga sangat mengetahui fungsi cara kerja komponen-komponen dan akibat yang terjadi apabila alternator mengalami kerusakan. Maka alternator itu harus sangat dijaga dengan baik agar kendaraan kita bekerja dengan baik atau normal. Nah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada lebihnya itu dari Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.